Oke, langsung aja ini dia penampilan dari Atulistiwa.
bikin biasa sore, biasa sore. Inangku bikin biasa sore, biasa sore. Seng janger serere nomanya nyoreng kelap-kelap ngalap bunga langsing wajar pangulone nyandak kade jalan jani ngejangiran seraya ngotong roh-roh. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penampilan tarian kontemporer dari Artul Istiwa Salatiga. Baik, saya akan naik terlebih dahulu. Terima kasih kakak-kakak yang cantik, sangat menggambarkan UKSW yang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa yang ada di sini, sehingga tidak heran kalau UKSW disebut sebagai kampus Indonesia Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, Om Santi, Santi Om. Sangat terdengar ramai. Yang terhormat, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, beserta jajaran yang sudah hadir bersama dengan kita di UKSW Salatiga. Yang kami hormati, PJ Wali Kota Salatiga, beserta jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Rektor UKSW, dan juga tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga tidak lupa saya akan menyapa kepada hadirin yang juga hadir dalam acara di sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini, untuk bisa bersama-sama mengikuti acara Gelar Inovasi Harmoni Nusantara Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. UKSW, satu hati, satu hati, satu hati. Dan kita semuanya di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya sangat bangga dan berbahagia karena bisa berada di kampus UKSW, kampus Indonesia Mini yang saat ini
telah memperoleh predikat unggul. Beri tepuk tangan untuk UKSW kita tercinta. Hari ini acara yang dinanti-nantikan oleh segenap sivitas akademika UKSW akan segera kita mulai. Di mana hari ini kita akan segera mengawali acara Ngomnyang. Judulnya terdengar sedikit lucu, tapi punya makna dan singkatan. Ngomnyang yang berarti ngobrol siang-siang. Iya, ngomnyang ya. Baik, tapi sebelumnya saya akan panggil terlebih dahulu Bapak Sampurno yang akan memandu acara kita selanjutnya. Kepada Bapak Sampurno saya persilahkan. Beri tepuk tangan. Oke, terima Luar kasih biasa. anakku tercinta, Nani. Gini Pak. Masuk sendal ya. Oke, Monggo, selamat silakan. sore. Saja wacana. Mana suaramu? Masuk ada kalah dengan suara saya sendiri. Saja wacana. Mana suaramu? Yang di sebelah kanan saya. Yang di sebelah kiri saya. Itu MC kuno itu begitu. Kok ya mau itu loh kamu. Ya. Baik, di tengah-tengah kita, di tengah gerimis mengundang ini telah hadir. Saya pikir akan sosok ini akan sangat fenomenal di tahun-tahun ini. Beliau telah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Saya yakin Bapak ini sudah untuk kesekian kalinya hadir di tengah-tengah kampus ini. Rambutnya memutih, tetapi jiwanya tetap semangat. Ya, oleh karena itu saya panggil seorang bapak kita yang tinggi semampai di antara kita, ya. Dan rambutnya ibu pun berbeda dengan yang lain. Semenjak dilahirkan dia sudah dicat warna putih, ya. Nah, beliau punya nama kecil. Ada yang tahu nama Bapak Ganjar ketika kecil? Ada yang tahu? Saya telah mencuri. Beliau ketika kecil dilahirkan, nanti bisa dilihat ya Pak Ganjar, namanya adalah Sungkowo. Betul Pak Ganjar? Senyum-senyum. Baik, tidak lama saya panggil Bapak kita, si Ratih, rambut putih, Ganjar Pranowo. Mana saudara-saudaranya? Ini gaya khas. Selamat datang Pak Ganjar. Monggo Pak, duduk Pak. Wah, Bapak berdampingan dengan saya kelihatan lebih tinggi lagi ya. Terima kasih Bapak, saya melihat Bapak masih capek. Dari mana Pak ini tadi Pak? Dari sana. Dari sana menuju ke sini ya, bersama saya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar karena saya tahu Bapak sangat sibuk sekali. Kesan apa Pak yang Bapak bisa sampaikan ketika datang di kampus ini Pak dalam situasi seperti ini? Kasihan. Oh kasihan. Apa yang membuat lo kasihan? Nah, sampai tadi dosen ya kejem. Itu masa suruh hujan-hujan di sini aja, duduk sini nggak apa-apa. Ayo di sini. Pelan-pelan aja sampai ambruk. Oke. Iya. Iya. Tenang. Tapi tertib ya. Tertib. Duduk. Karena yang di belakang itu ada bapak-bapak di sana. Tolong. Yang di depan ini duduk. Yang penting jangan hujan-hujan. Yo. Ayo duduk. Hujan-hujan. Karena bapak-bapak di sana tolong, teman-teman. Yang belakang ini tolong. Yang belakang duduk itu. Ya. Duduk. Loh, Oke, masa ya. Bu Rektor dibokongi loh. Iya. Udah nggak Kasihan apa-apa itu, duduk. ya. Nah. Iya. Kesini nggak apa-apa, kesini nggak apa-apa. Monggo. Karena Bapak Ya, memang suka namanya dengan lagi hujan, kita, Pak. dengan anak-anaknya, ya Pak ya. Itu kesan pertama, kasihan. Apa? Kasihan. Yang kedua Pak, acara apa Pak Ganjar? Ayo, Ya. duduk. Oke, silakan Mas. Apa Pak kesan Bapak sampai di sini selain kasihan tadi Pak Ganjar? Dingin. Nah, Ya. Nanti kalau dingin saya kasih surprise Pak, supaya tidak dingin Pak. mana? Sebentar nanti Pak, Ya. yang disiapkan dulu dengan Oke. adik-adik saya. Nanti kalau Bapak saya berikan langsung Bapak tahu dari sini nanti Pak. Dingin apalagi Pak Ganjar? Udahlah, jangan banyak-banyak. Banyak. Sampai tanyanya banyak-banyak, hadiahnya nggak ada. Oh nanti tak kasih aja lagi Pak. Itu sepeda motor. Iya. Mas, ini aksesoris atau untuk hadiah? Oh enggak, ini nanti hadiah, tapi nanti akan diberikan kepada yang punya Pak. Iya nanti Pak. Iya. Wah, itu udah mangki ya. Iya. Pak Ganjar, Ya. saya mau sedikit tanyakan agak serius sedikit.
Ya. agak serius sedikit ya, tetapi tidak serius ya. Bapak pernah membuat statement, Ya. menangkan hati, ambil hatinya, menangkan pikirannya. Apa itu? Winning the heart and then winning the mind. Saya itu tadi jalan dari pagi, Mas. Dari Balikpapan itu mau terbang itu delay. Ternyata Pak Presiden mau terbang duluan, ngalah gitu. Habis itu sampai Jakarta nunggu lagi, baru sampai di sini. Sampai di sini kira-kira berapa lama? Ngebut. Saya nonton enggak, MU tadi malam. MU tadi malam bro. Nah, pada saat perjalanan dari Semarang sampai Salatiga, saya nonton podcastnya Mamat. Ada yang ikut pernah nonton nggak podcastnya Mamat nggak? Tahu nggak? Tahu. Itu asik sih. Anak itu demonstran keras. Saya tidak terlalu kenal, tapi pada saat saya dikasih tahu pingin diwawancara begitu, saya bilang oke. Mas, tapi Muhammad ini kalau nanyain keras loh, sinis sadis lagi. Aku seneng ya kayak gitu. Ini khas aktivis lagi. Apa yang mau saya ceritakan, ternyata hampir seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah cynical yang muncul di publik. Tanya soal semen Rembang, tanya soal Wadas begitu. Lalu saya ceritakan proses yang ada saat itu. Bagaimana kami berdialog, bagaimana kami bisa ngobrol, dan bagaimana kami bisa menyampaikan apa sejatinya yang ada. Maka pada saat itu ternyata, Mas, ketika kita berada pada situasi orang yang marah, yang ngamuk, yang emosi, kita ngomong rasional itu dibuang, Mas. Maka pada saat saya ingat datang di Wadas itu, saya sampaikan, Mat, kamu lihat videonya nggak? Kamu lihat berita di media mainstream nggak? Kamu lihat di medsos saya nggak? Waktu saya datang, saya baru pulang dari rumah sakit karena tangannya habis dijahit, ya, patah itu. Kemudian saya datang ke masjid itu dan kami ngobrol. Hari pertama kedatangan saya yang pertama, saya dimaki-maki habis. Di media sangat jelas sekali Pak. Betul. Masyarakat sangat menolak Bapak di Ya. Wadas waktu itu. Onek-onek dan saya terima. Dan saya tidak ngantor, tidak apa-apa. Rasanya bagaimana Pak? Sebagai pimpinan onek-onek di tengah masyarakat seperti itu Pak? Biasa, Mas, pimpinan Biasa. itu tempatnya donek-onek. Kalau nggak mau dionek-onek, jangan jadi pimpinan. Iya. Tepuk tangan dong. Tolong ke pimpinan yang di belakang, kalau tidak mau jadi pimpinan jangan dionek-onek. Hei pimpinan, tolong ya, perhatikan itu. Nah, Oke, karena Pak. banyak di antara kita seringkali pimpinan itu selalu wicik resik. Selalu cuci tangan seolah-olah dirinya bersih terus. Enggak. Wong itu juga manusia kok. Nah, pada saat itulah kemudian saya datang yang kedua kali. Kita ngobrol baik-baik dengan mereka. Mulai kami bisa menjelaskan. Terus kemudian mau datang yang ketiga kali, tingkat penolakan jadi tinggi, saya nggak datang. Saya menjaga perasaan. Maka bagaimana saya memenangkan hatinya, memenangkan perasaannya dengan mengirim utusan untuk bisa ngobrol. Maaf ya teman-teman yang aktivis, yang nolak, yang keras, saya kirim teman-teman aktivis, ngobrollah mereka. Kemudian bisa tahu hati ke hati, dan itu bukan cerita sekali, berkali-kali bahkan live in di situ. Kemudian yang kiai, saya kirim kiai, ngobrol antar kiai. Ada ibu-ibu, ya, kita kirim kelompok ibu-ibu. Ada anak-anak, kita kirim ibu-ibu. Kalau anak-anak dengan ibu-ibu lebih cocok. Kemudian kita ajak anak-anak piknik, ya, pemudanya kita minta apa sih yang Anda inginkan, kita butuh pelatihan, kita kasih. Memenangkan hatinya sampai kemudian dia tahu, oh, ini makhluk yang datang ini bukan berbahaya. Dia tidak membawa senjata tajam dan dia sedang tidak menghardik. Mereka oke. Dan jangan ngomong soal pekerjaan intinya. Jadi main projectnya jangan diomongin. Saya hanya ingin ngomong perasaan saat itu apa. Tapi proses seperti itu bukan justru menambah waktu lama Pak? Karena mengambil hati itu tentunya butuh waktu yang
relatif tidak singkat. Pengalaman saya waktu saya duduk di bangku kuliah, duduknya paling depan mendengarkan profesor ilmu politik. Mau bangun konsensus itu tidak gampang. Bersepakat itu tidak mudah. Maka kenapa harus ada lembaga perwakilan rakyat? Untuk bersepakat merepresentasikan seluruhnya. Nah, saya merepresentasikan siapa? Saya merepresentasikan pemerintah. Maka kemudian kami berdialog lah banyak-banyak dan kami omongkan apa sih yang dibutuhkan. Ini loh Pak Ganjar, ibu-ibu ini sebenarnya butuh pelatihan. Kita bicara pelatihan. Pak Ganjar kemarin anak saya dipukulin sama aparat. Udah nggak usah ngomong itu, kita ngomong pelatihan saja. Pak Ganjar kemarin terjadi apa kekerasan pada saya, sudah sabar diobati ya. Tapi kamu butuh apa? Ini loh Pak, jalan kami ini rusak Pak. Boleh nggak dibangun sekarang? Yuk kita gotong royong yuk. Pak, kami itu masyarakat miskinnya banyak loh Pak, jamban aja nggak punya. Kami ajak TNI Polri. Kami ajak kerja bakti bareng-bareng sama TNI Polri. Nggak usah ngomong yang lain. Terus ngomong akhirnya begini. Pak Sampurna ngobrol terus. Lama-lama kenal, lama-lama tahu, lama-lama bertanya, lama-lama informasi bisa diberikan dan mereka kaget. Oh sebenarnya seperti ini tuh. Alhasil pada titik tertentu yang menolak paling keras mendatangi saya. Pak Ganjar kami ikut Bapak. Alhamdulillah, saya peluk. Makasih. Nah saat itulah menurut saya hatinya sudah bisa menerima dengan tenang. Sudah dikuasai Bapak gitu ya. Maka berikutnya adalah bagaimana memenangkan rasional atau pikirannya. Tahu apa yang mau saya tanyakan ternyata ya. Gitu. Ambil, menangkan pikiran. Ya, jadi hatinya sudah diambil, emosionalnya bagus, kemudian diambil pikirannya. Saya memasukkan rasionalitasnya. Ini loh, kan kamu takut masalah lingkungan, ini loh soal lingkungannya. Pak, nanti kalau itu diambil batunya, diledakin, bam, pecah. Pamit, itu batunya kemana? Oh tidak, mau nggak nonton? Bareng ya kalau perlu ya nonton bareng. Jadi ngeledakin material itu seperti apa? Ternyata cuma buk gitu aja. Aku belum tahu ngerti mas ini. Tapi setelah kita lihat video-videonya seperti itu, maka kemudian menjadi rasional dan alhamdulillah pemerintah juga paham cara pendekatannya lebih manusiawi begitu. Sampai diterima meskipun masih ada yang belum, tapi ya tinggal sedikit. Kami akan berikhtiar terus. Tepuk tangan buat Pak Ganjar. Itulah mengambil hatinya, menangkan pikirannya. Pak Ganjar, sebentar saya akan panggil pimpinan saya, Oke. Ibu Rektor, supaya tambah meriah di sore hari ini, silakan. karena beliau sangat banyak terinspirasi dari kepemimpinan Bapak. Kita panggil Profesor Dr. Entia Sutami, SEMSI AK. Tepuk tangan dong buat Bu Rektor kita. Iya. Nih, Bu Rektor ini masih sangat muda sekali. 50-50 sama saya ini ya. Oke, Ibu. Tolong mic-nya. Oke. Bu Rektor, tentu Ya, tadi Ibu siap. sudah ada di sana mendengarkan apa itu memenangkan sebuah hati, lalu memenangkan sebuah pikiran. Oh satu lagi mas, tadi Oh, tanya satu lagi. pertama kan apa? Dingin, Iya. kasihan gitu. Iya. Kesan berikutnya Bu Rektor sepatunya keren nih. Agak jarang saya melihat. Baru beli tadi pagi, Pak. Oh iya. Iya, kebetulan Bayarnya aku kalau di sana, sama Pak. saya juga Iya. tidak sih gitu. Silakan. Ya, mari Bu Rektor. Tadi saya pikir Pak Gubernur memberikan satu tips bagaimana strategi beliau memenangkan hati kepada masyarakat yang pada awalnya betul-betul dia tuh gedung-gedung dengan beliau. Tapi setelah hatinya terambil, beliau berhasil memenangkan pikiran. Bagaimana Bu Rektor? Sepakat ya. Jadi kalau saya berkomitmen satu hati itu sebenarnya tidak hanya slogan dan jargon, tapi itu pakai rasa. Jadi nyambut gawe itu nganggo rasa. Yang dari luar Jawa tahu nggak? Sudah tahu kan Pak? Bekerja itu harus dengan menggunakan hati, dengan rasa, dengan emosi, tidak hanya dengan ini saja. Kira-kira begitu. Sehingga kalau kami sedang membuat terobosan dan transformasi kelembagaan di sini, Pak Gub, termasuk kami slogannya kan sekarang, ayo kita mulai kurangi plastik. Kalau pakai rosso tadi dengan contoh, ya kita kemana-mana ya minumnya pakai bawa tumbler sendiri. Lalu kami siapkan di lorong-lorong kelas fakultas ya ada isi ulangnya. Tapi kalau nggak pakai rosso itu datangnya surat perintah. Nanti yang ada penolakan mahasiswa. Nah, itu Aduh, langsung ada yang pamer Bu. kamu sudah pakai tumbler Ya belum? bagus. Weh. Lo pamer barang bagus.
Ini ada contohnya, pamer yang jelek, tunjukin plastikmu. Selalu ada best practices dan ada bad practices, gak apa. Tapi tidak terlalu bad kok kalau itu kamu buang nanti di tempat sampah ya. Ya, silakan Bu. Ya, kemudian dalam menggelar pekerjaan yang pakai rosso tadi, pakai rasa, saya juga harus tahu apa rasa yang mereka rasakan gitu. Dengan cara ya turun kalau kelas panas gitu ya, kemarin kami dapat komplain kelas panas. Saya turun ke sana. Oh kelasnya bocor ya, saya ke sana. Banjir ya tak datengin gitu. Jadi itu salah satu cara untuk memahami perasaan dia. Jadi kalau kita bilang antara dia, beta, dan kita. Oke, tepuk tangan. Saya kembali Pak Gum ya. Pak Gum, saya lihat di sosial media. Mana-mana akhir-akhir ini Bapak sering sepedaan. Ya. Enggak, salah itu. Dulu. Oh dulu. Sekarang lari. Sekarang lari, wah luar biasa. Sepedaan piye seneng bojoku malah. Kenapa Pak? Aku tibone. Oh enggak, karena Ya. itu istrinya cinta sekali sama suaminya. Iya. Ya. Sama Pak, istri saya selalu berdoa buat saya juga begitu Pak. Pertanyaannya apa sekarang? Apa Pak? Ya, tadi pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, sebetulnya itu goalsnya apa sih Pak? Kalau kok harus lari-lari, bawa sepeda, kok dadak ngos-ngosan, kan lebih baik pengawalan, cepat bisa ketemu dengan masyarakat. Bagus. Wagunya di mana Pak? Wagu desa. Desa itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sudah menggunakan protokoler seperti itu ketemu orang nggak original lagi Mas. Kita ketemu orang sudah paling udah diatur. Itu zaman dulu tuh sampai ada yang ngeledek. Dulu ada pemimpin yang sukanya mancing di laut. Saking takutnya, ikan saja menyerahkan diri, pancingnya dimasukin gitu. Dulu katanya Pakai begitu. skenario ya Pak Gum ya. Ini kalau Nggak, maksud saya belum lahir. kalau saya naik sepeda, saya jalan kaki, rute pun tidak saya ketahui, tidak saya sampaikan kepada orang. Satu, kalau kata TNI Polri yang belajar intelijen, orang nggak bisa ngelacak kita, ya nggak? Terus kemudian kalau kita jalan, kayak candaan ibu-ibu, jangan tersinggung loh Bu, jangan tersinggung ini. Candaan Saya ibu-ibu. kakak Pak, saya ibu. Iya, tenang aja. Jadi ratingnya nyala kanan, beloknya kiri. Jadi orang kira, oh ini mau kanan, enggak, saya kiri gitu ya. The power of mak-mak tadi. Dan pada saat kita tidak diketahui, saya bisa berjumpa orang dengan kondisi apapun. Apapun.